Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru untuk persiapan PPG, Pritas PPG-nya 2020? Semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal Pritas PPG 2020. Untuk kemarin sudah sampai nomor 1 sampai 20. Sekarang kita akan melanjutkan nomor 21 sampai 40. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja tanpa berlama-lama. Nomor 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali di sini ada kata kecuali ya. A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. D. Teknologi sebagai alat pengembang produk. Nah, di sini teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama. Fungsi utama. Kecuali, nah kira-kira yang mana? D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Yang ini salah. Selanjutnya nomor 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi. Di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui titik-titik: A. Visual, pandangan mata, auditif, pendengaran. B. Visual, pandangan mata, kinestetik, gerak. C. Auditif, pendengaran, kinestetik, gerak. D. Auditif, visual, dan kinestetik. Nah, di sini yang gaya belajar berhasilnya yang paling baik yaitu melalui, di sini kan observasi berarti mengamati. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yaitu yang D. Auditif, pendengaran, visual, mengamati dengan mata, dan kinestetik, gerak. Jadi melalui 3 aspek ini dalam melakukan observasi. Nomor 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembang keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah masalah di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Di sini mengembangkan keterampilan pengetahuan, yaitu yang B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Nomor selanjutnya 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajar. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Nah, upaya guru dalam menentukan ketuntasan belajar, yaitu yang D. Merencanakan pengajaran remedi. Jadi perlu dilakukan remedi. Lanjutnya nomor 25.
Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia titik-titik. A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Nah, kira-kira yang mana anak mulai bersifat kritis ketika mendengarkan dongeng cerita? Yaitu saat berusia C. 10-12 tahun. Nah, ini kira-kira kelas 5 atau 6 SD ya. Lanjutnya 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Nah, di sini cepat tapi melakukan banyak kesalahan, yaitu merupakan gaya belajar impulsif. Selanjutnya nomor 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat titik-titik. A. Jujur dan adil, B. Mengikat dan memaksa, C. Sementara dan selamanya, D. Sebenarnya dan sejujurnya. Ini sejujurnya ya, kurang R. Nah, kira-kira mana yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara? Yaitu B. Mengikat dan memaksa. Nomor 28. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Yaitu kemampuan yang diukur merupakan prinsip penilaian yang D. Sistematis. Lanjutnya nomor 29. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? Nah, ini adalah soal berkaitan dengan perbandingan senilai. Langkah menyelesaikannya yaitu kita buat pemisalan. R1 ini roda ke-1, R2 ini roda kedua. Jika roda ke-1 berputar sebanyak 3 kali, maka roda kedua berputar 9 kali. Jika roda ke-1 berputar 10 kali, maka roda kedua berputar berapa kali? Nah, ini kita misalkan X ya. Ini kita misalkan X. Selanjutnya kita buat pemisalan. Nah, ini dikalikan silang ya, dikalikan silang. 3/10 sama dengan 9/X. Nah, ini dikalikan silang. 3X sama dengan 90. X sama dengan 90 dibagi 3 sama dengan 30. Jadi roda kedua berputar sebanyak 30 kali. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 30. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Penilaian. Nah, ini sama ya, C dan D. Ini kira-kira yang mana kita pilih yang tepat untuk menentukan manfaat atau guna, yaitu B. Evaluasi, manfaat dari penyelenggaraan suatu tes. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, D. Membaca sekilas. Nah, ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pasti membaca intensif. Membaca intensif itu membaca seksama dengan sungguh-sungguh. Lanjutnya nomor 32. Etika Pancasila adalah titik-titik.
A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan. C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan. D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Nah, ini etika Pancasila, yaitu yang A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Lanjut. Nomor 33. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu kepada titik-titik. A. Metode pembelajaran. B. Pendekatan pembelajaran. C. Strategi pembelajaran. D. Gaya pembelajaran. Nah, untuk memotivasi belajar siswa yaitu yang C. Strategi pembelajaran. Nomor 34. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif kecuali. Nah, ini di sini kecuali ya. A. Meningkatkan proses belajar mengajar. B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus. C. Mencakup proses refleksi. D. Menggunakan metodologi terbaru. Nah, di sini kecuali yaitu yang D. Menggunakan metodologi yang baru. Nah, ini yang salah. Nomor selanjutnya 35. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, 2 penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu sedang asyik berkomunikasi. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian mereka menggunakan bahasa isyarat. Nah, di sini ada bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi titik-titik. A. Verbal, B. nonverbal, C. Inverbal, D. Sistematik. Nah, di sini adalah menggunakan bahasa isyarat, jadi tanpa berbicara, sehingga bahasa termasuk komunikasi nonverbal. Nonverbal itu tidak bercakap-cakap atau tidak berbicara. Lanjutnya 36. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan ketika diperlihatkan sebuah mainan dan diajak bicara. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam berkomunikasi sosial dengannya. Bayi mengangkat-angkat badannya seolah-olah memberi tanda untuk minta digendong. Ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut dengan titik-titik. A. Pemerolehan bahasa. B. Pemerolehan isyarat anak. C. Pemecahan bahasa anak. D. Karakteristik anak. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Yaitu yang A. Pemerolehan bahasa, karena di sini adalah secara verbal. Lanjutnya nomor 37. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah A. Kapan Bapak berangkat? Tanya Dirman. Nah, di sini salah awal kalimat harus huruf besar. Di sini nama orang seharusnya huruf besar atau kapital. B. Presiden Jokowi berkunjung ke Blora. Ini juga salah. Nama orang harus menggunakan huruf kapital. Ini nama daerah juga seharusnya huruf kapital. C. Dari Ave Maria ke Jalan Patimura ke Roma. Nah, ini benar ini karena awal kalimat nama orang, nama jalan, dan nama negara menggunakan huruf kapital.
D. Teluk Bone sungguh indah dan mengagumkan. Ini salah karena ini awal kalimat hurufnya tidak kapital. Nama teluk juga seharusnya huruf kapital, sehingga jawabannya yang C. 38. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk titik-titik. A. Menulis judul buku. B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. C. Menuliskan kata nama-nama ilmiah. D. Menuliskan nama majalahnya. Ini Indonesia baku itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk menjelaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Nomor 39. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi titik-titik. A. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. B. Sebagai alat pemersatu bangsa. C. Sebagai alat perhubungan. D. Sebagai lambang identitas bangsanya. Di sini untuk berkomunikasi dengan suku lain. Jadi fungsinya sebagai C. Sebagai alat perhubungan atau berkomunikasi. Nomor 40. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai titik-titik. A. Alat perhubungan tingkat nasional. B. Alat pengembangan kebudayaan iptek nasional. C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan. D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Nah, ini konteks pendidikan, menunjang pembelajaran. Berarti bahasa Indonesia itu sebagai D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Nah, demikian Bapak Ibu Guru untuk latihan soal hari ini. Untuk kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga Bapak Ibu Guru lulus dalam Pritas PBG 2020. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.